Pikiran kita itu alat yang hebat. Pikiran membentuk apa yang kita pikirkan, memandu tindakan kita, dan akhirnya menciptakan realita kita. Kebijaksanaan kuno, dari ajaran Konfusius sampai prinsip-prinsip Stoa, menekankan kebenaran yang mendalam ini. Kita bukan hanya penerima nasib, tetapi peserta aktif dalam membentuk takdir kita. Pola pikir kita bertindak sebagai kompas, membimbing kita melalui perjalanan hidup. Konfusius, filsuf Tiongkok yang dihormati, menekankan pentingnya memupuk pikiran yang berbudi luhur. Dia percaya bahwa pikiran kita berdampak langsung pada tindakan kita dan dunia di sekitar kita. Orang yang memindahkan gunung mulai dengan membawa batu-batu kecil, katanya. Pernyataan sederhana namun mendalam ini menyoroti kekuatan pola pikir. Dengan berfokus pada langkah-langkah kecil yang terkelola, kita dapat mencapai tugas yang paling menakutkan sekalipun. Demikian pula, para Stoa, aliran filsuf Helenistik, menekankan pentingnya mengendalikan pikiran dan emosi kita. Mereka percaya bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati datang dari menerima apa yang dapat kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Filsuf Stoa Epictetus berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting." Pengingat yang kuat ini mendorong kita untuk memupuk ketahanan dan kedamaian batin, dengan berfokus pada respons kita terhadap tantangan hidup. Dengan memahami kekuatan pikiran kita, kita dapat mulai secara sadar membentuk pikiran dan keyakinan kita. Kita dapat memilih untuk fokus pada hal positif, menerima tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, dan menjalani hidup dengan tujuan dan ketahanan. Seperti seorang pemanah yang terampil mengarahkan panahnya dengan presisi, kita juga dapat mengarahkan pikiran kita menuju hasil yang kita inginkan. Perjalanan dimulai dengan kesadaran, dengan menyadari bahwa kita memiliki kemampuan bawaan untuk memilih pikiran kita dan membentuk takdir kita. Keyakinan kita bukan hanya ide abstrak. Keyakinan adalah kekuatan kuat yang membentuk pengalaman kita. Apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita memengaruhi tindakan kita, hubungan kita, dan pada akhirnya kesuksesan kita. Henry Ford dengan bijak berkata, "Entah kamu pikir kamu bisa, atau kamu pikir kamu tidak bisa, kamu benar." Kutipan ini merangkum esensi kepercayaan diri. Ketika kita percaya pada kemampuan kita lebih cenderung mengambil risiko, bertahan melalui tantangan, dan pada akhirnya mencapai tujuan kita. Keyakinan kita bertindak sebagai ramalan yang terwujud dengan sendirinya, menarik kita menuju hasil yang kita harapkan. Sebaliknya, ketika kita meragukan diri sendiri, kita membatasi potensi kita dan menciptakan hambatan yang tidak perlu di jalan kita. Kegigihan adalah komitmen yang tak tergoyahkan terhadap tujuan kita, bahkan dalam menghadapi kemunduran dan kesulitan. Kegigihan adalah bahan bakar yang mendorong kita maju ketika angin keraguan mengancam memadamkan api kita. Jalan menuju sukses jarang linier. Jalan tersebut seringkali dipenuhi dengan rintangan, dan jalan memutar yang tak terduga. Mereka yang memiliki kegigihan yang tak tergoyahkan, memandang tantangan bukan sebagai penghalang jalan, tetapi sebagai batu loncatan dalam perjalanan mereka. Kisah Thomas Edison, penemu bola lampu, mencontohkan kekuatan kegigihan. Dia menghadapi kegagalan dan kemunduran yang tak terhitung jumlahnya dalam usahanya untuk menciptakan bola lampu yang layak secara komersial. Namun, dia tetap tidak terpengaruh, dengan terkenal menyatakan, "Saya belum gagal. Saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Keyakinan Edison yang tak tergoyahkan pada visinya, ditambah dengan kegigihannya yang tak henti-hentinya, pada akhirnya mengarah pada salah satu penemuan paling transformatif dalam sejarah manusia. Belajar bukan hanya sarana untuk mencapai tujuan. Belajar adalah perjalanan penemuan dan pertumbuhan seumur hidup. Sejak kita lahir, pikiran kita seperti spons, menyerap informasi dan memahami dunia di sekitar kita. Seiring bertambahnya usia, penting untuk memupuk rasa haus akan ilmu, menjalani hidup dengan rasa ingin tahu dan takjub. Konfusius menyadari kekuatan transformatif dari pembelajaran, dengan menyatakan,
Orang yang bertanya adalah bodoh selama 1 menit. Orang yang tidak bertanya adalah bodoh seumur hidup. Kutipan ini mendorong kita untuk merangkul rasa ingin tahu kita, untuk tidak pernah takut bertanya dan mencari jawaban. Mengejar ilmu bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti keinginan kita untuk belajar dan tumbuh. Bertanya bukan tentang menantang otoritas atau meragukan semua yang dikatakan kepada kita. Bertanya adalah tentang mencari pemahaman yang lebih dalam. Ketika kita mendekati informasi dengan pikiran kritis dan ingin tahu, kita lebih cenderung mempertahankan apa yang kita pelajari, dan mengembangkan perspektif unik kita sendiri. Pengetahuan sejati bukan hanya tentang menghafal fakta. Pengetahuan sejati adalah tentang memahami konsep, menghubungkan ide, dan menerapkan apa yang kita pelajari ke situasi dunia nyata. Socrates, filsuf Athena, percaya bahwa kebijaksanaan sejati terletak pada mengenali batas pengetahuan kita. Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa kamu tidak tahu apa-apa, katanya. Pernyataan paradoks ini menyoroti pentingnya kerendahan hati intelektual. Ketika kita mengakui bahwa selalu ada lebih banyak hal untuk dipelajari, kita membuka diri terhadap ide-ide baru, perspektif baru, dan pada akhirnya, kemungkinan baru. Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Pendidikan adalah tentang membentuk karakter, memupuk kebajikan, dan mempersiapkan diri kita untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Pendidikan adalah proses transformatif yang melampaui batas ruang kelas, mencakup semua aspek kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Nelson Mandela dengan fasih, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Karakter, pada intinya, adalah jumlah dari prinsip moral dan etika kita. Karakter adalah fondasi tempat kita membangun kehidupan kita, membimbing keputusan kita, tindakan kita, dan interaksi kita dengan orang lain. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter kita dengan menanamkan nilai-nilai seperti integritas, kasih sayang, tanggung jawab, dan ketekunan. Melalui pendidikan, kita belajar tentang dunia di sekitar kita, kompleksitas sifat manusia, dan keterkaitan segala sesuatu. Kita dihadapkan pada budaya yang berbeda, perspektif yang berbeda, dan cara berpikir yang berbeda. Paparan ini memperluas wawasan kita, menantang asumsi kita, dan membantu kita mengembangkan empati dan pemahaman terhadap orang lain. Lebih lanjut, pendidikan membekali kita dengan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk menavigasi kompleksitas kehidupan. Pendidikan mengajari kita untuk menganalisis informasi, mengevaluasi bukti, dan membentuk opini kita sendiri yang terinformasi. Di era informasi yang berlebihan, keterampilan ini lebih penting dari sebelumnya.